Surat ini turun di Mekah, Al-Qasas. Sebagiannya turun ketika sedang hijrah. Apakah hijrah itu pengusiran? Terkadang perjuangan itu begitu berat dan keras, hingga harus meninggalkan rumah tanah kelahirannya. Inilah pengorbanan para pahlawan, pejuang. Ternyata tidak hanya Nabi Muhammad yang menghadapi tantangan dakwah seperti itu. Nabi Musa juga digambarkan dalam surat ini dengan gamblang tentang kisah hidupnya. Mulai dari kelahiran, pertumbuhan, hijrah ke Madian, menikah dan kembali berdakwah kepada Fir'aun dan menang. Ketika di Mekah, umat Islam masih lemah dan sedikit. Sementara itu kufar Quraisy, Romawi dan Persia waktu itu merupakan kekuatan besar. Dapatkah mereka dikalahkan? Ternyata Fir'aun pun tumbang oleh orang bernama Nabi Musa yang awalnya kecil dan lemah bahkan terbuang. Kekuatan itu adanya pada iman kepada Allah. Ketika ada Allah, maka siapapun yang melawannya akan kalah. Mereka sombong karena harta. Mereka bilang semua bisa dibeli. Tak mungkin mereka kalah. Qarun adalah konglomerat cerdas zaman Fir'aun. Rejim represif waktu itu luar biasa. Semua warga diawasi gerak-geriknya, dijajah dan ditindas. Kekuatan itu milik Allah, meskipun tidak punya tentara atau senjata. Keamanan itu milik Allah, meskipun kita tidak punya apa-apa untuk mengamankan perjuangan. Allah yang akan menjaganya. Istri Fir'aun yang sehari-hari bersama Fir'aun ternyata bisa ditembus dakwah Nabi Musa, bahkan pembantu Fir'aun. Dalam dakwah tidak ada yang mustahil, disinilah kekuatannya. Istana yang gersang dan mencekam juga menakutkan ternyata tidak bisa menghadang masuk gerak dakwah. Mengapa surat ini dinamai Al-Qasas? Al-Qasas secara etimologi berarti mengikuti jejak sesuatu hingga penghujungnya. Seandainya kita mengikuti kisah dalam surah ini sampai akhir, maka akan mendapati seperti apa yang didapati dalam kisah ini. Misalnya tentang janji kemenangan dari Allah buat orang-orang yang awalnya dianggap lemah. Bagian 1, pejuang dakwah akan menang. Ini adalah janji Allah buat para penegak Al-Quran di muka bumi ini. Meskipun saat ini mereka lemah, pada saatnya jika mereka istiqomah dalam dakwah, mereka akan menang, kuat, puasa, dan merdeka. Tosin mim, tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Huruf-huruf ini adalah huruf Arab yang banyak ahli bahasa mengenalnya. Tapi sampai hari ini tidak ada manusia yang bisa menciptakan seperti Al-Quran ini. Ini menunjukkan Al-Quran dari Allah bukan buatan manusia. Al-Quran ini yang diperjuangkan para petugas dakwah. Al-Quran ini menjadi bekal para petugas dakwah karena di dalamnya terkandung ayat-ayat yang jelas dan gamblang, serta menerangkan hakikat-hakikat semua perkara dan pengetahuan segala sesuatu yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Natlu alaika min nabai Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman, mereka yang meyakini akan janji Allah. Hal itu nampak jelas terdapat dalam kisah Musa melawan Fir'aun. Nabi Musa dan orang-orang beriman yang bersamanya berada dalam kondisi yang sangat sulit dan berat sebagaimana yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastadifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Fir'aun menindas kaum Bani Israel yang pada masa itu merupakan orang-orang yang terpilih di masanya. Mereka dikuasai oleh Raja Fir'aun yang sewenang-wenang lagi pengingkar kebenaran. Dia mempekerjakan mereka untuk pekerjaan yang kasar atau rendah, memperbudak mereka sepanjang siang dan malam untuk bekerja padanya, juga pekerjaan rakyatnya. Selain dari itu, Fir'aun membunuh anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka sebagai penghinaan terhadap mereka, sekaligus untuk menangkal rasa takutnya terhadap mereka, karena dikhawatirkan akan muncul seorang pemuda dari kalangan mereka yang akan menjadi sebab kehancuran dirinya dan lenyapnya kerajaan di tangan pemuda tersebut, seperti yang diramalkan oleh orang-orang dekat dengannya dari kalangan pembantu kerajaannya. Orang-orang Qibti menerima berita tersebut dari kaum Bani Israel melalui apa yang mereka baca dan pelajari dari perkataan Nabi Ibrahim, yaitu di saat Nabi Ibrahim datang ke Mesir, lalu terjadilah permasalahan antara dia dan rajanya yang angkara murka,
karena Raja Mesir itu menangkap Siti Sarah atau istri Ibrahim untuk dijadikan sebagai gundiknya. Akan tetapi Allah memelihara Sarah dari gangguan si raja yang lalim itu berkat kekuasaan dan pengaruhnya. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan berita gembira bahwa kelak akan dilahirkan dari keturunannya seorang pemuda yang menjadi penyebab kehancuran negeri Mesir di tangannya. Lalu orang-orang Kipti menceritakan hal tersebut kepada raja mereka, Fir'aun. Maka Fir'aun menangkal hal tersebut dengan cara memberikan instruksi kepada semua bawahannya agar membunuh setiap bayi lelaki yang lahir di kalangan kaum Bani Israel. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan," sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.